Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Marvin Rektausu dengan NIM 24 11 60 19. Di sini saya akan mengambil video, akan menjelaskan tentang beberapa skrip dari materi sistem operasi. Di sini kita diminta untuk membuat beberapa skrip, khususnya kita diminta untuk membuat 4 skrip. Ini contoh outputnya seperti ini. Ini untuk skrip yang ke-1, lalu skrip yang kedua seperti ini. Untuk contoh output, lalu script yang ketiga seperti ini, lalu script yang keempat. Di sini saya sudah membuat scriptnya, kita tinggal langsung compile aja dan membandingkan dengan yang ada di sini. Baik, di sini kita melakukan latihan pertama. Di sini kita mengecek dulu untuk kodenya menggunakan perintah nano dan nama scriptnya. Nah, di sini script yang tadi sudah kita buat. Nah, di script ini pengguna atau user akan diminta untuk menambahkan nama. Di sini read nama, lalu di sini ada echo nim dan juga ada jurusan. Di sini disuruh menambahkan nama, nim dan juga jurusan. Lalu di sini di bagian bawah ada user dan juga di bagian bawahnya lagi ada dir. Jadi di sini bukan, ini tidak dimasukkan di input tapi langsung ada ya. Jadi untuk di bagian bawahnya lagi, di sini untuk outputnya, di output kita di sini memanggil nama yang ada di atas yang tadi ini dibaca lalu ditampilkan di sini, sama juga ini, dan juga jurusan yang tadi sudah di input, nah akan dikeluar di sini. Lalu sama user yang tadi, user ini akan terbaca, user aktif, pengguna aktif akan terbaca di sini, sama juga dengan direktori kerja saat ini. Seperti itu. Kita langsung coba saja untuk eksekusinya. Outputnya nanti seperti apa kita bisa lihat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini pengguna akan diminta memasukkan nama, lalu NIM, lalu jurusan. Nah, di sini akan ditampilkan langsung untuk output input yang tadi kita masukkan. Di sini outputnya akan seperti ini. Lalu di bagian bawah ini untuk pengguna aktif tidak itu langsung ditampilkan, tidak perlu di input lagi karena sudah di bagian dalamnya itu sudah langsung terbaca. Yang tadi di bagian scriptnya. Sama juga dengan direktori kerja. Oke, seperti itu. Kita langsung next untuk selanjutnya. Selanjutnya itu adalah latihan kedua. Di sini mengecek argumen. Kita bisa mengecek dulu dengan perintah nano. Baik, untuk script ini, script yang kedua, di sini ada jumlah parameter yang diberikan. Di sini akan menampilkan jumlah parameter. Misalnya kita tambahkan di sini, misalnya ada 3 parameter. Di sini akan ditulis 3. Lalu di sini untuk siang 0 itu akan menampilkan nama scriptnya apa. Lalu untuk ini parameter 1, parameter 2 dan parameter 3 di sini akan menampilkan parameter. Contohnya seperti buah 1, di sini akan menampilkan buah 1, lalu buah 2 akan menampilkan buah 2, lalu buah 3 akan menampilkan yang buah 3. Lalu untuk total parameternya ada berapa? Di sini akan dihitung. Misalnya ini ada 1, 2 dan 3, jadi di sini akan ada 3, lalu proses shell-nya, PID-nya. Di sini akan ditampilkan juga. Di sini kita mengeceknya dulu tanpa parameter. Kita cek pakai parameter dulu. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, di bagian atas yang tadi kita sudah jelaskan, di sini akan ditampilkan jika kita masukkan 3 seperti ini. 3 parameter, di sini akan menampilkan parameternya. Ada 3. Lalu untuk parameter 1, di bagian 1 sini apel, parameter 2, jeruk, parameter 3, di paling terakhir mangga. Lalu total parameter adalah apel, jeruk, dan juga mangga. Lalu untuk proses shell-nya di sini akan ditulis seperti itu. Lalu kita coba tanpa parameter. Seperti apa? Langsung enter. Nah, di sini kita untuk parameternya tidak akan ditulis
karena di sini kita tidak menambah parameter di bagian belakang. Lalu untuk ini juga sama. Di sini ditulis untuk nama scriptnya, cek argumen. Lalu untuk parameternya tidak ditulis. Ini juga total parameternya tidak ada ya, masih kosong karena belum ada parameternya. Jadi perbedaannya untuk yang ada parameter di bagian belakang seperti apel, jeruk, dan juga mangga seperti ini. Dan untuk yang tanpa parameter tidak akan ada nilainya seperti ini, masih kosong. Oke, langsung selanjutnya kita masuk ke latihan 3. Di sini kita diminta untuk mengecek nama user ya. Baik, di sini kita langsung saja mengeceknya dengan perintah nano seperti tadi. Nano terus baik, di sini kita diminta kita menggunakan perintah grab min queue untuk mengecek keberadaan user. Jika user itu aktif, di sini akan langsung dibuat seperti ini, dibuat panggilan echo nama sedang aktif. Jika tidak, di sini akan dibuat echo nama tidak aktif. Jadi jika dia aktif, di sini akan ini akan muncul. Jika tidak aktif, ini akan muncul. Baik, selanjutnya di sini yang terakhir itu ada perintah script status exit. Di sini untuk script status aktif, exit jika misalnya itu status aktifnya 0, berarti itu user sedang aktif, dan juga jika user tidak aktif itu akan ada output status exit itu 1. Ya, seperti itu. Kita bisa langsung coba saja. Kita di sini coba untuk menggunakan seperti yang awal, seperti yang ini aja untuk outputnya. Kita pakai nama saya untuk statusnya itu aktif, karena sekarang saya sedang menggunakannya. Nah, di sini status sedang aktif seperti yang tadi, karena di sini aktif ya memang karena saya menggunakan user yang sedang saya jalankan di sini. Lalu berikutnya kita coba lagi. Nah, di sini kita coba untuk dengan nama yang tidak aktif, user yang tidak aktif contohnya. Nah, di sini akan nama status user tidak aktif dan juga di sini. Baik, selanjutnya kita lanjut saja ke latihan 4 tentang tes kondisi file mengacu percobaan 6 dan solusi tes pada bab 8. Di sini kita diminta untuk membuat script nama cek file sh, tadi saya sudah buat, terus seperti ini. Kita langsung cek saja. Oke, ini untuk scriptnya itu penjelasannya. Untuk bagian paling atas echo masukkan nama file. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama file. Jika read file, lalu akan file itu akan dibaca dan akan masuk langsung ke sini. Untuk mainf, ini kita berikan perintah mainf. Jika file itu file biasa, maka dia akan lanjut, selanjutnya akan lanjut ke bawah. Jika file itu bisa dibaca, bisa ditulis, maka itu ini untuk perintah main_w ya. Jadi main_w itu filenya itu bisa ditulis atau tidak. Jika filenya bisa dibaca dan juga bisa ditulis di atas, bisa dibaca dan juga bisa ditulis, maka dia akan lanjut ke bawah sini. Dia akan membuat perintah ini, perintah file adalah file biasa dan dapat ditulis. Dan jika yang bagian bawah main_w ini tidak terpenuhi, dia file itu tidak dapat ditulis, maka dia akan lanjut ke sini ke else. Karena ini di bagian atas yang bisa file ternyata itu file biasa, jadi dia akan tertulis file adalah file biasa tetapi tidak dapat ditulis karena perintah main_w ini tidak salah begitu. Lalu selanjutnya jika kedua ini salah, jika kedua ini tidak benar, maka dia akan lanjut ke perintah selanjutnya. Di sini dia akan mengecek apakah file itu adalah direktori atau bukan, dan jika direktori dia akan menampilkan perintah ini file ada di direktori, dan jika bukan maka ini untuk yang jika semuanya ini tidak berjalan, jadi akan dijalankan seperti ini, file tidak dapat ditemukan. Jadi itu untuk penjelasan scriptnya. Kita lanjut saja langsung untuk pengecekannya.
Contohnya itu kita langsung buat, langsung kita coba untuk compile-nya seperti apa. Kita akan mengecek output, kita sama seperti yang tadi, kita mengeceknya dengan nama file sh, lalu kita enter. Di sini akan diminta untuk memasukkan nama file. Di sini kita coba yang file yang ada dulu, misalnya baru .txt. Ini file yang bisa dibaca dan bisa di dan juga merupakan file biasa. Kita enter. Di sini seperti yang saya bilang, ini file biasa dan dapat ditulis. Lalu untuk selanjutnya kita coba untuk file yang misalnya file yang tidak ada. Nah, ini untuk file yang tidak ada. Kita enter. Nah, di sini untuk filenya itu tidak akan ditemukan karena memang tidak ada. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.